ya. Kami dapat berkumpul di sini untuk memulai ibadah sekolah minggu. Keberkatan ibadah ini dari permulaan merupakan yang bisa baik dan tidak berasa apapun. Ini menjadi dalam kami dan nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Siap mau menyerah Tuhan? Pasti siap dong. Kita akan manggil kakak-kakak sekolah minggu kita untuk berekspresi di sini. Atau adik-adik, kalau dia mama, kakak, atau adik, kita akan nyanyi lagu seperti mentega dengan roti. Oke, musik.
kasih juga untuk adik-adik yang di rumah yang selalu beribadah. Terima kasih untuk selalu menyampaikan bisa dapat kekuatan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Haleluya. Amin. Selamat ibadah adik-adik. Halo teman-teman semua, wah apa kabarnya? Wah, kalau minggu lalu kita sudah ketemu nih ya, lewat Zoom. Wah, tapi minggu ini kita mau belajar lewat YouTube lagi. Wah, tapi tetap semangat ya, walaupun belum ketemu. Wah, tapi nanti kita pasti nggak lama lagi kita akan ketemu teman-teman, oke? Nah, pagi hari ini kita akan belajar, yaitu dari seorang yang hebat. Wah, hebat nih. Ada yang tahu nggak siapa yang kira-kira pahlawan hebat di Alkitab? Ada yang tahu nggak? Yang mampu mengalahkan orang kuat dan besar. Wah, ini kelihatannya sudah tahu nih. Ada yang tahu nggak? Kira-kira gimana ya orangnya? Besar nggak ya orangnya yang hebat itu tadi? Atau kira-kira mukanya serem nggak ya? Atau berotot? Oh, kuat. Lalu ia bisa mengalahkan raksasa itu dengan, aku tahu, kalau nggak berotot atau mungkin kuat atau besar, mungkin dia mengalahkannya dengan shotgun, dor gitu ya. Oh, kalau shotgun begini ya, cek, cek, dor gitu ya. Wah, udah tahu nggak? Ternyata tidak, teman-teman. Tidak besar, tidak berotot, dan mengalahkannya tidak pakai shotgun. Wah, ada yang tahu kan? Nah, ternyata dia adalah Daud. Nah, siapa yang tahu sini? Daud. Daud mengalahkan Goliat. Nah, di sini kira-kira teman-teman masih ingat lah pasti ya, mengalahkannya dengan apa? Dengan ketapel loh. Cuma hanya dengan ketapel, batu. Ya, tul gitu. Wah, raksasa bisa kalah. Kok bisa ya? Lalu, apakah karena Daud ini menang itu cuman hanya karena itu ya? Wah, nanti kita belajar ya. Tentu tidak loh teman-teman. Nggak hanya dengan itu. Kalau kita coba sih, kita ini di posisinya Daud. Kita kecil sekali. Tapi musuhnya raksasa. Wah, mungkin kalau zaman dulu raksasa, kalian pernah tahu Yao Ming nggak? Yao Ming itu kan pemain basket yang tinggi. Wah, ya kan? 2 meter lebih kan? Wah, kalau kita katakan cuman punya tinggi 160 atau 170, wah udah tinggi tuh. Lihat kakak Yao Ming itu masih begini nih. Wah, ya kan? Karena 2 meter. Nah, mungkin zaman dulu seperti itu ya. Daud mengalahkan Goliat yang raksasa. Daudnya kecil, Goliatnya besar. Wah, kalau kita takut nih, kalau kita jadi Daud, kita takut. Nggak mungkin loh hanya dengan katapel. Mungkin raksasa cuman begini. Dis, wah, batunya udah hilang deh. Nah, berarti Daud ini hebat ya. Daud ini nggak takut loh melawan Goliat. Wah, kalau teman-teman di sini tentu pasti pernah takut ya. Siapa di sini yang nggak pernah takut? Kita semua pasti pernah takut kan. Kadang-kadang besok ujian. Wah, besok ujian aja kita hari ini bisa takut ya. Atau mungkin ada PR yang susah. Mungkin dengan PR yang susah kita sudah takut. Wah, atau mungkin habis nonton film horor. Wah, ada yang habis nonton Suster Ngesot mungkin. Wah, terus habis nonton malam-malam dimatiin sedikit sama papa mamanya lampunya. Sudah ketakutan. Waduh, ada yang takut di sini habis nonton film horor? Nah, di sini teman-teman, gimana sih kita caranya untuk mengalahkan rasa takut itu? Caranya gampang. Yang pertama,
kita harus takut akan setan. Wah, bukan. Kita harus takut akan Tuhan, teman-teman. Ya, karena ketika kita takut akan Tuhan, tentu kita akan diberkati olehnya. Loh, kok bisa diberkati olehnya? Kok bisa ya? Ya iya dong, karena ia adalah sumber kekuatan kita. Mari kita, teman-teman, kita baca di Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Coba dibuka Alkitabnya. Nah, saya baca ya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Wah, itu kata Yesus loh. Kata Tuhan loh, teman-teman. Nah, ketika kita takut akan Tuhan, di sini kita bisa mengalahkan semuanya. Karena apa? Tuhan sendiri mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Nah, di sini Tuhan pasti sediakan jalan keluar. Ya toh? Bukan rasa takut, teman-teman. Nah, pertama kita harus begitu. Kita harus apa tadi? Takut akan Tuhan. Nah, begitu juga tadi dengan Daud. Ketika Daud takut akan Tuhan, ya walaupun hanya punya ketapel sih ya, tapi Daud ingat, Daud takut akan Tuhan, bukan takut akan setan, ya kan? Nah, ketika Daud takut akan Tuhan, ia tetap berhasil mengalahkan raksasa yang tinggi. Pasti. Karena apa? Tuhan lebih kuat dari raksasa itu. Amin. Nah, coba dibaca teman-teman Alkitabnya lagi. Di 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Nah, ini buktinya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Wah, walaupun musuhnya pakai pedang, walaupun musuhnya pakai tombak, pakai lembing, apapun itu, tapi Daud hanya dengan nama Tuhan. Nah, tidak hanya dengan katapel biasa ya. Mungkin kalau zaman sekarang, wah cuman pakai katapel itu mungkin nggak bisa menang. Tapi ini kuncinya, Daud mengalahkannya dengan nama Tuhan. Wah, jadi jangan sembarangan teman-teman dengan nama Tuhan. Ketika kita mengatakan nama Tuhan, itu ada kuasa di dalam nama Tuhan. Ketika kita takut, kita mengatakan nama Tuhan, ada kuasa juga loh teman-teman. Jadi kita nggak bakal takut lagi. Karena apa? Tuhan akan menjaga kita. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Nah, kepada kita semua, kita harus tetap takut akan Tuhan. Nah, di sini kita belajar di Roma pasal yang ke-8 ayat 31. Nah, di sini mengatakan juga, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Wah, nggak ada yang bisa melawan kita karena Tuhan di pihak kita. Nah, sekarang kita nggak usah takut. Kita nggak usah takut lagi sama PR yang susah itu. Kita nggak usah takut lagi sama ujian. Kita nggak usah takut lagi sama apa? Hantu di film horor. Nah, di sini siapa yang masih suka nonton film horor? Kita nggak usah nonton film horor. Karena apa? Kita kayak menguji diri kita dengan hantu-hantuan. Wah, coba dengan hantu sungguhan. Berani? Berani nggak? Ayo dengan hantu sungguhan. Oh, ya, nggak boleh takut juga sih. Karena apa? Kita punya Tuhan. Tuhan yang bisa mengalahkan semuanya. Tuhan yang mampu mengalahkan semuanya. Nah, di sini kalau kita takut, kita ingat, oh iya, aku takut nih. Oh iya, kita bisa melawan rasa takut itu dengan apa? Kita takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, maka ketakutan-ketakutan kita yang lain
akan dilenyapkan oleh Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat. Selamat mencoba teman-teman. Selamat beraktivitas dengan kesibukan di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan kembali lagi minggu depan. Jadi kalau mungkin hari Senin, hari Selasa kita takut dengan PR, sudah nggak ada lagi ya. Kalau nanti ada gurunya mau tanya jawab sama kalian, nggak ada takut lagi. Karena apa? Kita sudah mengandalkan Tuhan. Kalau mengandalkan Tuhan, kita juga jangan lupa belajar kalau misalnya ada ujian. Karena ketika kita hanya mengandalkan Tuhan saja, tapi kita nggak mengandalkan prepare kita dikasih Tuhan hikmat untuk kita belajar, kita dikasih hikmat oleh Tuhan untuk kita boleh membaca, lebih dengar-dengaran. Nah, masa cuman kita berdoa? Di sini kita belajar ketika kita berdoa, kita juga harus disertai dengan usaha kita. Kalau kita hanya cuman malas-malasan, wah mungkin ya ketika kita hanya takut akan Tuhan, kita berdoa gitu. Lalu kita minta hikmat. Wah, apakah Tuhan bisa kasih ya? Tuhan padahal kan sudah beri kita otak yang pintar kan untuk mengerjakan semuanya. Jadi kita tetap ora et labora. Kalau kita ingat itu ya, ora et labora. Berarti berdoa dan berusaha. Ketika kita berusaha, kita juga berdoa. Nggak boleh satu-satu itu. Nah, nggak boleh hanya berdoa aja, nggak usah persiapan. Atau mungkin kita belajar aja, kita kerja keras, tapi kita lupa berdoa. Wah, hati-hati teman-teman, karena sumber dari segala hikmat adalah dari Tuhan. Jadi kita tetap mengandalkan Tuhan apapun kondisi kita, karena ketika kita takut akan Tuhan, ada jalan keluar. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Hari ini kita sudah memuji Tuhan bersama. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita akhiri ibadah ini dengan sebuah doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami dalam ibadah hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih juga Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami juga sudah memuji Tuhan dengan baik. Tuhan, terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sampai di sini dulu. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.